Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam akan memaparkan materi mengenai pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dengan dosen pengampu Prof. Dr. Ewis Amalia MAG dan Ibu Diana Mutia Habibati MH. Adapun kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Ridwan dengan akhiran NIM 22, Saudara Taufik Hidayat dengan akhiran NIM 66, dan Saudari Cut Marsyanda Al-Egifa dengan akhiran NIM 115. Pikiran ekonomi Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Sebagaimana telah masyhur atau banyak diketahui bahwa Al-Ghazali merupakan ahli sufi yang terkenal akan kematangan pemahaman ilmu agamanya, hingga ia mendapat julukan sebagai Hujjatul Islam. Sedangkan Asy-Syatibi dikenal dengan Bapak Maqasid Asy-Syariah. Maka dengan kematangan mereka di dalam memahami ilmu agama, mereka juga merupakan tokoh pemikir ekonomi Islam yang sangat berpengaruh. Karena kenapa? Karena di dalam kehidupan dunia, Islam tentu telah mengatur semuanya, termasuk tentang sistem perekonomian. Mari berlanjut untuk memahami pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Kami akan membahas sedikitnya tentang profil Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, karya-karya Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, konsep maslahat dan implikasi dalam pembentukan teori perilaku konsumen menurut Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, dan relevansi pemikiran Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dengan pengembangan teori konsumsi Islam. Baik, secara singkat saya akan memaparkan materi profil Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam, nama lengkap beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, lahir di kota Tus, sebuah kota kecil di Khorasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Karena ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan Al-Ghazali, yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya juga merupakan seorang sufi dan telah meninggal dunia. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jorjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi lagi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizam al-Mulk. Darinya itu Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar, sehingga pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizamiyah. Pekerjaan ini tentu dilakukan dan berhasil, sehingga para ilmuwan pada masanya itu menjadikan Al-Ghazali sebagai referensi utama. Sedangkan Imam Asy-Syatibi yang dikenal dengan Bapak Maqasid Asy-Syariah, nama lengkap beliau ialah Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Asy-Syatibi, merupakan salah seorang muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupan beliau. Yang jelas, beliau berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Asy-Syatibi dinisbahkan ke daerah asal keluarganya, Syaitibah, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Beliau wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Perlu diketahui juga, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya alam yang tersedia. Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep Maqasid Asy-Syariah mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Motivasi sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri, yang digambarkan dengan keinginan erat, hasrat, dorongan, dan sebagainya. Kemudian, bila kita kaitkan dengan konsep Maqasid Asy-Syariah, jelas bahwa pandangan Islam menjadi motivasi dalam melakukan aktivitas ekonomi.
guna memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Berlanjut untuk pemaparan materi karya-karya Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, selain dikenal sebagai ulama sufi, Imam Al-Ghazali juga banyak memikirkan fikih berbagai bidang, termasuk diantaranya fikih muamalah yang di dalamnya berkaitan dengan sistem perekonomian. Beliau merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun dengan demikian, yang ada hingga saat ini tersisa 84 buah. Di antaranya kitab yang sangat masyhur ialah Ihya Ulumuddin, kemudian Al-Munqidh min Al-Dalal, Tasawuf Al-Falasifa, Minhaj Al-Abidin, Qawaid Al-Aqaid, Al-Mustafhamin, Ilmu Al-Usul, Mizan Al-Amal, Mishkat Al-Anwar, Kimia As-Sa'adah, Al-Wajiz, Asy-Syifa Al-Ghalid, dan At-Tibr Al-Masbuk, Fin Nazih Al-Muluk. Kemudian karya-karya Imam Asy-Syatibi. Karya-karya Imam Asy-Syatibi semuanya mengacu pada dua bidang ilmu yang menurut istilah Hamadi Al-Ubaid, ulum al-wasilah dan ulum al-maqasid. Ulum al-wasilah ialah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan wasilah untuk memahami ilmu maqasid. Karya-karya tersebut diantaranya ialah kitab Al-Muwafaqat, kemudian kitab Al-Majlis, kitab Al-Istihsan, Bunwat Al-Ittifaq, Syarah Al-Khulasah, Al-Ifdad wal-Insyidat, dan lain sebagainya. Demikian mengenai materi profil dan karya-karya Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Berlanjut kepada konsep maslahat dan implikasinya dalam pembentukan teori perilaku ekonomi konsumen menurut Al-Ghazali dan Asy-Syatibi akan dipaparkan oleh saudara Taufik Hidayat. Dan materi yang terakhir yaitu relevansi pemikiran Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dengan pengembangan teori konsumsi Islam akan dipaparkan juga oleh saudari Cut Marsyanda Giva. Baik, saya akan coba menjelaskan konsep maslahat dan implikasinya dalam pembentukan teori perilaku konsumen menurut Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dianggap ulama pertama yang membicarakan maslahat secara detail dan panjang lebar dengan meletakkan asas dan metode tersendiri. Dalam kitab Al-Mustashfa min Ilm Al-Usul, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa maslahat ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Artinya, munasabat dan maslahat terkait erat, yaitu sama-sama untuk mencapai manfaat dan menolak mudarat. Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, serta harta. Kemudian yang kedua yaitu menurut Imam Al-Syatibi. Imam Al-Syatibi mengemukakan konsep maqasid al-syariah. Konsep ini bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Maqasid al-syariah dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Tingkat hajiyat merupakan penyempurna tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurna lagi bagi tingkat daruriyat, sedangkan daruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat. Dia mengklarifikasi maslahah menjadi 2 bagian. Maslahah dari kebenarannya di dunia dan dari aspek hubungannya dengan statement syariah atau kitab syariah. Kemaslahatan manusia mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam,
para konsumen pertama kali harus mengalokasikan pendapatannya di antara dua jenis pengeluaran, yaitu yang pertama pengeluaran di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memberikan keuntungan duniawi. Yang kedua, pengeluaran yang ditunjukkan guna keuntungan duniawi secara langsung. Baik, materi selanjutnya yaitu relevansi pemikiran Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dengan pengembangan teori konsumsi Islam. Dalam teori ekonomi konvensional, tidak membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Para konsumen akan berusaha memenuhi keinginan dan memaksimalkan kepuasan selama kemampuan finansial yang memampui. Al-Ghazali menjelaskan bahwa perilaku konsumsi harus lebih mementingkan aspek spiritual agar tidak menimbulkan perilaku konsumsi yang berlebihan. Seperti contoh, mengonsumsi makan sebagai kebutuhan untuk menghilangkan lapar, mengkonsumsi pakaian sebagai kebutuhan untuk melindungi tubuh dari rasa dingin, sehingga dapat menjalankan statusnya sebagai hamba Allah dan menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah. Ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas konsumsi harus selalu dikaitkan dengan tujuan manusia diciptakan. Perilaku ini diartikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu menurut Asy-Syatibi, dalam ekonomi Islam yang menjadi sifat atau kekuatan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia adalah maslahah. Sebagaimana beliau berpendapat bahwa kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara 5 unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa barang atau jasa akan memiliki maslahah yang lebih besar dari yang lainnya, tergantung pada perhatian atau penggunaan barang dan jasa tersebut. Dengan demikian, konsep maslahah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku konsumen karena ditentukan oleh tujuannya, maqasid syariahnya. Baik, berakhir sudah pembahasan oleh kami mengenai pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup yang bertujuan ibadah dan juga mencapai maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Konsumsi yang dilakukan manusia harus didasari oleh etika yang telah diatur oleh Islam, sehingga setiap aktivitas konsumsi yang dilakukan olehnya memiliki nilai ibadah dan tidak hanya menghamburkan harta. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan menurut Al-Ghazali dan Asy-Syatibi didasarkan atas starta kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajat, kemudian kebutuhan tahsiniyat. Yang ketiga, perilaku konsumen menurut Al-Ghazali harus memiliki nilai-nilai sofistik sebagai prinsip dan etika dalam aktivitas konsumsi. Dengan pembahasan materi tersebut, mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat menambah pengetahuan kita mengenai pemikiran ekonomi Islam. Kami selaku pemateri pamit undur diri. Apabila masih terdapat kekurangan di dalam penyampaian materi ataupun isi materinya, kami mohon maaf dan dapat diajukan saran maupun kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.